value pemain kita itu sekarang udah ratusan miliar. Bahkan satu pemain aja dibandingkan satu value, satu pemain Singapura, satu pemain satu tim Singapura Malaysia, satu pemain kita udah lebih mahal. Ini realita gitu. Yes, mantap. Erick Thohir jawab tegas permintaan pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-SIK soal kehadiran pemain Indonesia di ASEAN All Stars versus Manchester United. Yes, mantap. Erick Thohir jawab tegas permintaan pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-SIK soal kehadiran pemain Indonesia di ASEAN All Stars versus Manchester United. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Erick Thohir tolak mentah-mentah permintaan Vietnam ingin pinjam Ula Romeni dan Jai Itzes di laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sebelumnya diberitakan, Kim Sang-SIK tegas minta timnas Indonesia lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars lawan Manchester United. Pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-SIK, dikabarkan meminta timnas Indonesia mengizinkan para pemain terbaiknya bergabung dengan tim ASEAN All Stars untuk laga persahabatan melawan Manchester United pada 28 Mei 2025. Namun, benarkah kabar itu? Salah satu akun di media sosial menyebut bahwa Kim Sang-SIK kecewa karena PSSI hanya mengizinkan dua pemain timnas Indonesia, Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam, untuk bergabung. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut-sebut berharap ada nama-nama seperti Jai Itzes, Tom Haye, dan Ula Romeni dalam skuad tersebut. Ia menerima siapapun yang dipilih oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, untuk memperkuat tim yang akan bertanding melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sejauh ini, sebanyak 17 pemain telah resmi dipanggil ke tim ASEAN All Stars. Dari Indonesia hanya 2 yang ikut serta, sementara pemain-pemain kunci seperti Jai Itzes dan Ula Romeni tetap bersama timnas untuk persiapan menghadapi laga penting melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak melepas pemain-pemain kunci timnas Indonesia ke laga eksibisi ASEAN All Stars versus Manchester United sudah melalui pertimbangan matang. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan skuad Garuda tampil optimal di 2 pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Kami tentu menghargai ajang persahabatan seperti ASEAN All Stars, apalagi menghadapi klub sebesar Manchester United. Tapi kepentingan nasional adalah yang utama. Timnas harus tampil maksimal di laga-laga resmi, bukan pertandingan hiburan, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Ia juga menanggapi secara diplomatis permintaan Kim Sang-SIK yang berharap Indonesia mengizinkan pemain-pemain seperti Jai Itzes dan Ula Romeni untuk bergabung ke tim gabungan Asia Tenggara tersebut. Menurut Erick, pemain-pemain itu telah diproyeksikan untuk menjadi andalan Patrick Kluivert di pertandingan penentuan mendatang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Atau justru, kalian ingin melihat Jai Itzes dan Ula Romeni tampil melawan klub raksasa Eropa Manchester United? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Patrick Kluivert! Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Perbedaan pendekatan antara Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara terlihat jelas dalam laga ini. Vietnam, di bawah kendali Kim Sang-SIK, tampaknya lebih memilih momentum eksposur dan gengsi menghadapi tim sekelas Manchester United. Sementara Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Thailand dan Malaysia, lebih berhati-hati dan memprioritaskan performa di kompetisi resmi.
Ini bukan soal gengsi, tapi soal tanggung jawab terhadap prestasi tim nasional. Kami ingin memastikan pemain-pemain utama tetap bugar dan siap tempur di pertandingan resmi, tegas Erik. Meski hanya bersifat laga persahabatan, pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United tetap menyita perhatian publik Asia Tenggara. Laga ini dianggap sebagai ajang unjuk gigi talenta regional melawan klub legendaris Premier League. Namun bagi Erick Thohir dan jajaran PSSI, membangun fondasi prestasi jangka panjang jauh lebih penting ketimbang sekadar tampil di panggung bergengsi. Kami ingin Indonesia lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia. Itu harga mati, pungkasnya. Dengan keputusan tegas ini, Indonesia mengirimkan pesan kuat, prestasi dan pencapaian nyata di panggung internasional adalah tujuan utama, bukan sekadar laga hiburan melawan klub elit dunia. Tidak hanya Indonesia yang tidak mengirimkan pemain terbaiknya. Thailand dan Malaysia pun melakukan hal yang sama. Thailand hanya menurunkan Peradol Chamrasame, Nicholas Mickelson, dan Patiwat Hammai. Bintang-bintang utama seperti Chanat Hipsongkrasin dan Terathon Bunmathan tidak dipanggil. Begitu juga dengan Malaysia yang hanya mengirim Haziq Nazli, Dominic Tan, dan Sergio Aguero, tanpa kehadiran Arif Aiman atau Dion Chols. Satu-satunya negara yang menurunkan pemain-pemain inti adalah Vietnam. 3 pemain senior mereka, Du Duiman, Nguyen Hoang Dek, dan Nguyen Quang Hai, masuk dalam skuad ASEAN All Stars. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh posisi Kim Sang-SIK sebagai pelatih kepala tim tersebut. Keputusan beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk tidak mengirimkan pemain utama dianggap wajar mengingat jadwal padat dan pentingnya laga-laga resmi yang akan datang. Para pemain utama dibutuhkan dalam kondisi terbaik untuk menghadapi laga penentuan di babak kualifikasi internasional. Pascal Struijk buka peluang bela timnas Indonesia, neneknya ternyata pernah kuliah di Unpad. Nama Pascal Struijk tengah hangat dibicarakan oleh pecinta sepak bola nasional. Bek tengah berusia 25 tahun yang baru saja membawa Leeds United promosi ke Premier League musim 2025-2026 ini terlihat duduk di tribun bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat laga antara Oxford United melawan Leeds pada Sabtu, 19 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Lampu hijau untuk bela merah putih. Kehadiran Struijk bersama Kluivert langsung memicu spekulasi publik soal kemungkinan sang pemain segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, isu ini bukan sekadar rumor. Media Belanda, Voetbal Primeur, telah mengisyaratkan bahwa Struijk telah mendapatkan izin untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini diungkap oleh petinggi media tersebut, Denny van Laar, yang menyebut bahwa Struijk sudah diperbolehkan membela Indonesia. Meski belum jelas siapa yang memberi izin, apakah dari pihak keluarga atau kerabat dekat, pernyataan ini memperkuat kabar bahwa proses naturalisasi sang pemain sudah berada di jalur yang tepat. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Ia adalah pemain hebat, ujar Denny dalam podcast Voetbal Primeur pada September 2024 lalu. Kunci terakhir di tembok pertahanan timnas. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Struijk berpotensi menjadi elemen terakhir yang memperkokoh lini belakang timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Dalam skema 3-4-3, bek berpostur 190 cm ini bisa mengisi posisi bek kiri dari trio belakang bersama Mads Hilgers dan sang kapten, Jai Idzes. Meski timnas saat ini sudah memiliki barisan tangguh seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jai Idzes, kehadiran Struijk tetap dinilai bisa membawa pertahanan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bukan tanpa alasan Struijk bisa membela Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada 2020, ia mengungkapkan bahwa darah Indonesia mengalir dari kakek neneknya. Sang kakek, Peter W. Muller, diketahui lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, sang nenek, Ineke van den Brink, bahkan pernah menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran, Unpad, Jatinangor, Jawa Barat. Dengan latar belakang tersebut, Struijk secara administratif dan genealogis memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kini, bola berada di tangan PSSI. Apakah Federasi Sepak Bola Nasional akan memperkenalkan Pascal Struijk sebagai bagian dari skuad Garuda pada agenda FIFA Matchday Juni 2025? Yang jelas, kehadiran pemain yang sudah mencatatkan lebih dari 85 penampilan di Premier League ini bisa menjadi angin segar bagi kekuatan timnas di level internasional. Lebih lanjut, kehadiran Pascal Struijk dalam pembicaraan terkait timnas Indonesia menciptakan antusiasme yang besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Sejak tampil bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di pertandingan Oxford United melawan Leeds United, spekulasi mengenai proses naturalisasi Struijk semakin menguat. Terlebih lagi,
Media Belanda sempat mengungkapkan bahwa Struijk sudah diizinkan untuk membela timnas Indonesia, meski tidak dijelaskan secara rinci siapa yang memberi izin tersebut. Jika benar Struijk menjalani proses naturalisasi, dia bisa menjadi kekuatan penting di lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang tinggi dan pengalaman di Premier League, Struijk menawarkan kualitas yang dibutuhkan timnas untuk bersaing di level internasional. Dalam skema permainan yang diusung Kluivert, Struijk bisa menempati posisi bek tengah sebelah kiri, bergabung dengan pemain-pemain tangguh lainnya seperti Mes Hilgers dan Jai Itzes. Tidak hanya itu, darah Indonesia yang mengalir dari kakek dan nenek Struijk memberikan dasar kuat untuk proses naturalisasi ini. Sang kakek berasal dari Surabaya, dan neneknya, Ineke van den Brink, pernah kuliah di Universitas Pajajaran, yang semakin memperkuat koneksi Struijk dengan Indonesia. Tentu saja, kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI. Proses ini bisa menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk memperkuat skuad mereka, terutama menjelang turnamen besar. Pasalnya, Struijk yang sudah terbukti bermain di level tertinggi bisa memberikan pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan Indonesia di kancah internasional. Apakah PSSI akan segera memanfaatkan kesempatan ini? Itu masih menjadi tanda tanya. Namun yang jelas, potensi Struijk untuk bergabung dengan timnas Indonesia membuka peluang besar untuk tim Garuda. Terkadang, langkah terbesar dalam hidup datang ketika kita berani mengambil peluang yang ada di depan kita, meski terlihat menantang. Seperti halnya dengan Pascal Struijk yang kini berada di ambang keputusan besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Setiap pilihan yang kita buat memiliki potensi untuk membawa perubahan besar dalam hidup kita. Mungkin perjalanan kita tidak selalu mulus, tetapi setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Jangan takut untuk mengejar impian, meskipun jalannya penuh ketidakpastian. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah langkah menuju kemajuan. Seperti tim sepak bola yang bekerja keras untuk mencapai kemenangan, kita pun bisa meraih keberhasilan dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Terkadang, keberanian untuk memulai adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Teruslah berusaha, tidak ada usaha yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhirnya, tetapi juga tentang perjalanan yang kita lalui untuk mencapainya. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2027, bisa lolos semifinal. Timnas Indonesia bersama 17 negara lainnya telah memastikan tempat di putaran final Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Dengan 18 negara yang sudah mengamankan tiket, sisa 6 slot akan diperebutkan oleh 24 negara di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, yang akan berlangsung dari Maret 2025 hingga Maret 2026. 1. Pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk memperkuat tim. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendatangkan pemain keturunan yang dapat menambah kualitas tim. Beberapa nama yang berpotensi diperkuat adalah Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Jayden Oosterwolde, dan Laurin Ulrich. PSSI sudah melakukan kontak dengan Jairo Riedewald, gelandang yang bermain di Royal Antwerp. Meskipun ia sudah 3 kali membela timnas Belanda senior, ada kesempatan untuk mengejar proses naturalisasinya dalam 2 tahun ke depan. Selain itu, pada Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, terbang ke Turki untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde, bek kiri yang bermain di Fenerbahce. PSSI juga telah melakukan pendekatan kepada Laurin Ulrich, pemain yang kini bermain untuk VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Menurut kabar, PSSI melalui Fardi Bahdim telah menghubungi ayah Laurin untuk membahas kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. 2. Prediksi line-up timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Jika semua pemain keturunan tersebut berhasil didapatkan, peluang timnas Indonesia untuk mencapai perempat final atau bahkan semifinal sangat terbuka. Berikut adalah prediksi line-up yang mengerikan untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2027. 3-4-1-2 Emil Audero, kiper, Mes Hilgers, Jai Itzes, Pascal Struijk, bek, Kevin Dix, Tom Haye, Jairo Riedewald, Jayden Oosterwolde, gelandang, Laurin Ulrich, penyerang, Ragnar Oratmangoen dan Ola Romeni, penyerang. Dengan kekuatan ini, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tinggi dan menorehkan sejarah baru di ajang Piala Asia 2027. Lebih lanjut,
Situasi menjelang Piala Asia 2027 menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil kompetitif berkat potensi penguatan skuad melalui pemain-pemain keturunan. Keberhasilan mereka lolos ke putaran final Piala Asia sudah menjadi langkah awal yang sangat positif, dan dengan waktu yang tersisa, memperkuat tim dengan tambahan pemain berkualitas dari luar negeri bisa menjadi kunci. Pemain-pemain seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Jayden Oosterwolde, dan Laurin Ulrich akan memberikan dimensi baru dalam hal kualitas dan pengalaman, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan perbaikan, seperti lini pertahanan dan tengah. Dengan pendekatan yang serius terhadap proses naturalisasi, PSSI berusaha mempercepat integrasi pemain-pemain tersebut ke dalam tim. Ini adalah strategi yang cerdas, mengingat kualitas pemain-pemain ini sudah terbukti di level Eropa. Namun, tentu saja, proses ini memerlukan waktu dan koordinasi yang matang, terutama dengan pemain seperti Jairo Riedewald yang sudah membela timnas Belanda. Jika keempat pemain keturunan ini berhasil bergabung, timnas Indonesia bisa memiliki skuad yang jauh lebih solid, dengan keseimbangan antara pengalaman internasional dan kekuatan fisik yang lebih baik. Prediksi line-up yang muncul menggambarkan potensi skuad yang bisa mengancam tim-tim besar di Asia. Tentu saja, ini memberikan optimisme bagi penggemar sepak bola tanah air, karena sejarah baru bisa tercipta jika semua elemen tim bekerja dengan baik. Semoga tim ini bisa mencatatkan prestasi lebih tinggi, seperti melangkah ke perempat final atau bahkan semifinal Piala Asia 2027. Ingatlah bahwa setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Timnas Indonesia kini sudah menunjukkan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi, dan dengan kerja keras serta persatuan, impian besar bukanlah hal yang mustahil. Jangan biarkan tantangan atau keraguan menghalangi. Setiap latihan, setiap perjuangan, adalah investasi untuk masa depan. Pemain-pemain muda, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat, kalian adalah harapan dan kekuatan bangsa. Teruslah berusaha, bersatu, dan percayalah bahwa hasil yang luar biasa sedang menanti di depan. Semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapai prestasi gemilang di Piala Asia 2027. Nova Arianto yakin timnas U17 siap hadapi ketatnya persaingan Piala Dunia U17 2025. Pelatih tim nasional Indonesia U17, Nova Arianto, menyadari betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi di ajang Piala Dunia U17 2025. Meski begitu, ia tetap optimistis bahwa timnya akan tampil dengan mentalitas dan visi permainan yang jauh lebih matang. Skuad muda Garuda Asia berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai menembus babak perempat final di Piala Asia U17 2025. Capaian tersebut juga menandai keberhasilan mereka memenuhi target yang telah ditetapkan sejak awal. Persiapan serius menuju Piala Dunia. Nova menyatakan bahwa persiapan menuju turnamen dunia ini akan segera dimulai. Ia menilai penting bagi para pemain untuk siap secara teknis dan mental, mengingat atmosfer Piala Dunia U17 dikenal sangat menantang. Turnamen ini bukanlah sesuatu yang mudah, tekanan sangat besar. Tapi saya yakin anak-anak punya potensi besar dan akan terus berkembang, ujarnya melalui akun Instagram pribadinya, Nova Arianto 30, pada Selasa, 22 April 2025. Indonesia sendiri bukan pendatang baru di turnamen ini. Mereka pernah berpartisipasi dalam edisi 2023 sebagai tuan rumah. Nova yakin pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk menghadapi turnamen mendatang. Harapan besar dari sang pelatih. Sebagai mantan pemain timnas, Nova mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian anak asuhnya. Ia bertekad menyiapkan tim sebaik mungkin agar bisa bersaing dengan negara-negara kuat dari berbagai belahan dunia. Piala Dunia U17 2025 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam ajang tersebut, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia U17 saat ini adalah momen penting dalam perkembangan sepak bola usia muda di tanah air. Lolosnya mereka ke Piala Dunia U17 2025 bukan hanya soal prestasi, tapi juga bukti bahwa pembinaan usia dini mulai menunjukkan hasil yang nyata. Kepercayaan Nova Arianto terhadap mental dan visi anak-anak asuhnya menunjukkan bahwa pembentukan karakter dan arah permainan menjadi prioritas, bukan sekadar hasil akhir. Tentu saja, tekanan di ajang sebesar Piala Dunia U17 tidak bisa dianggap enteng. Lawan-lawan yang akan dihadapi berasal dari negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat. Namun, keyakinan Nova bahwa timnya akan tampil lebih siap secara mental adalah sinyal positif. Mentalitas ini bisa menjadi pembeda, terutama ketika bertemu tim-tim unggulan.
Pengalaman tampil di edisi 2023 menjadi nilai tambah tersendiri. Meski waktu itu Indonesia lolos karena status tuan rumah, kini mereka hadir sebagai tim yang benar-benar layak berdasarkan performa. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri pemain, karena mereka tahu mereka ada di sana karena kerja keras. Penting juga untuk melihat keberhasilan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat fondasi jangka panjang. Konsistensi pembinaan, peningkatan kualitas kompetisi lokal, dan perhatian terhadap pengembangan pelatih harus terus dijaga. Sebab, keberhasilan saat ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan langkah nyata menjaga dan melanjutkan momentum. Nova Arianto berada dalam posisi strategis untuk menjadi figur penting dalam membentuk generasi emas baru. Jika pembinaan dan persiapan berjalan baik, bukan tidak mungkin timnas U17 bisa membuat kejutan di Qatar dan membuka jalan bagi era baru sepak bola Indonesia. Untuk para pemain timnas Indonesia U17, perjalanan kalian belum selesai, justru baru dimulai. Lolos ke Piala Dunia U17 adalah pencapaian besar, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kalian membuktikan bahwa anak muda Indonesia bisa bersaing di level dunia. Jangan takut dengan nama besar lawan. Ingat, mereka juga manusia. Yang membedakan adalah kerja keras, fokus, dan keberanian untuk tampil percaya diri. Kalian sudah buktikan bisa sampai di titik ini lewat perjuangan, bukan hadiah. Itu artinya kalian pantas berada di sana. Teruslah belajar, terus berkembang. Dengarkan pelatih, jaga disiplin, dan jangan pernah puas. Bermainlah bukan hanya untuk menang, tapi untuk menginspirasi, untuk memberi harapan pada jutaan anak muda Indonesia yang bermimpi mengenakan jersey merah putih. Mental juara bukan hanya soal hasil, tapi soal sikap. Kalian adalah generasi yang membawa harapan. Mainkan setiap laga dengan semangat, dengan hati, dan dengan rasa bangga membawa nama bangsa. Indonesia mendukung kalian. Dunia menanti kejutan kalian. Tunjukkan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi. Alex Pastor dan pelatih kiper timnas temui Emil Audero di Italia, ada misi khusus. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastor, melakukan perjalanan ke Italia bersama pelatih kiper timnas, Sjoerd Woudenberg. Tujuan mereka adalah bertemu langsung dengan salah satu penjaga gawang keturunan Indonesia, Emil Audero. Pertemuan itu berlangsung di Stadion Renzo Barbera, markas Palermo FC, klub Serie B yang saat ini diperkuat oleh Emil. Pada hari yang sama, Palermo sejatinya dijadwalkan bertanding melawan Carrarese, namun laga tersebut batal digelar karena kabar duka wafatnya Paus Fransiskus. Meski pertandingan ditunda, kunjungan Alex dan Sjoerd tetap berlangsung dan menjadi momen penting untuk menjalin komunikasi lebih erat dengan sang kiper. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Alex menuliskan, "Kami bertemu Emil Audero dan berbincang dalam suasana yang sangat positif dan bermanfaat." Emil yang berusia 28 tahun memang belum pernah mencatatkan debutnya bersama timnas Garuda. Namun, peluang itu terbuka lebar pada laga krusial melawan Cina tanggal 5 Juni mendatang. Pasalnya, Martin Paes, kiper utama timnas saat ini, harus absen karena akumulasi kartu. Dalam dua laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain bulan Maret lalu, Emil sudah masuk skuad namun belum dimainkan. Kini, dengan absennya Paes, peluang Emil untuk menunjukkan kemampuannya di bawah Mistar semakin besar. Emil bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Selain membela Palermo di Serie B, ia juga pernah memperkuat tim-tim besar seperti Juventus, Inter Milan, dan Como di Serie A. Bahkan, ia sempat merasakan manisnya gelar juara di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut. Laga melawan Cina akan menjadi bagian dari dua pertandingan terakhir Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Cina di kandang, tim asuhan Patrick Kluivert akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Emil Audero diharapkan bisa memberi dampak positif di tengah pentingnya dua laga penentuan ini. Jika tampil maksimal, bukan tidak mungkin Emil akan menjadi opsi utama di bawah Mistar Timnas dalam jangka panjang. Lebih lanjut, pertemuan antara Alex Pastor dan pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, dengan Emil Audero di Italia menunjukkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan skuad untuk dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun pertandingan Palermo sempat dibatalkan karena wafatnya Paus Fransiskus, kehadiran dua staf pelatih tersebut di markas klub Emil menunjukkan adanya komunikasi langsung yang erat antara pelatih dan pemain. Ini bisa diartikan sebagai bentuk pendekatan personal untuk memastikan kesiapan mental dan fisik Emil Audero menjelang kemungkinan debutnya bersama Garuda. Terlebih, dengan absennya Martin Paes karena akumulasi kartu kuning, peluang Emil untuk turun sebagai starter melawan Cina sangat terbuka.
Fakta bahwa Emil belum pernah tampil untuk timnas Indonesia namun tetap dipercaya untuk menjadi opsi utama menunjukkan kepercayaan besar dari staf pelatih. Emil bukan hanya punya pengalaman di Serie B, tapi juga pernah mencicipi persaingan papan atas Serie A bersama klub-klub besar seperti Juventus dan Inter Milan. Pengalaman ini jelas bisa memberi ketenangan dan kualitas tambahan di bawah mistar gawang Garuda. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan langkah yang positif dan strategis. Timnas Indonesia tak hanya fokus pada taktik, tetapi juga membangun chemistry dan kepercayaan dengan pemain-pemain naturalisasi yang baru bergabung. Langkah ini patut diapresiasi, karena memperkuat fondasi tim jelang laga-laga krusial. Di balik setiap tantangan besar, selalu ada peluang yang lebih besar untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk momen penting, dan setiap pemain, termasuk Emil Audero, punya kesempatan untuk menuliskan sejarah baru. Kadang, langkah pertama memang terasa berat, apalagi saat harus membela bendera yang baru dipakai untuk pertama kali. Tapi justru disitulah nilai perjuangan muncul. Bukan soal dari mana kamu berasal, tapi seberapa dalam kamu ingin memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Bagi para pemain, ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal menunjukkan pada dunia bahwa kita tidak pernah berhenti bermimpi, dan kita siap bertarung, bersatu, dan bangkit bersama. Garuda bukan hanya lambang, tapi jiwa. Terbanglah tinggi, karena langit bukan batasnya, itu hanya permulaan. Kelvin Verdonk soal kesempatan abroad dari Liga Belanda, hindari Portugal dan Inggris, ingin tampil di Bundesliga Jerman. Kelvin Verdonk pertimbangkan karir ke luar negeri, enggan ke Inggris dan Portugal, Bundesliga jadi tujuan. Pemain belakang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, mengungkapkan keinginannya untuk mencoba tantangan baru di luar Belanda. Sejak tahun 2021, Verdonk membela klub NEC Nijmegen di kompetisi Eredivisie, liga teratas di Belanda. Namun, keinginan untuk berkarier di luar negeri bukan hal baru baginya. Sebelumnya, ia sempat mencicipi kompetisi luar saat bergabung dengan Famalicão di Liga Portugal pada musim 2020-2021. Sayangnya, masa baktinya di sana tidak berjalan mulus. Ia hanya bermain sebanyak 13 pertandingan sebelum akhirnya dipinjamkan ke NEC Nijmegen. Penampilan impresif selama masa pinjaman membuat NEC akhirnya mempermanenkan kontraknya di musim berikutnya. Pengalaman kurang menyenangkan di Portugal membuat Verdonk lebih selektif dalam memilih tujuan karir berikutnya. Ia menghindari Liga Inggris karena menurutnya gaya permainan di sana terlalu cepat dan fisik. Saya tidak punya liga impian tertentu. Tapi mungkin langkah selanjutnya lebih ke arah keuangan, ujar Verdonk kepada media Belanda, Forza NEC, dikutip dari Bola Sport. Usia saya sudah 27 tahun, saya baru mulai merasa berada di puncak permainan saya sekarang. Tapi saya rasa saya tidak cocok untuk Premier League. Terlalu cepat dan terlalu berat secara fisik. Verdonk juga mempertimbangkan faktor adaptasi, terutama setelah pengalaman di Portugal yang menyulitkan karena kendala bahasa dan suasana yang asing. Ada pandemi COVID saat itu, dan sebagian besar pemain di sana berasal dari Amerika Selatan yang bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Itu membuat saya kesulitan beradaptasi, kenangnya. Saya rindu suasana rumah. Kalau di luar lapangan kamu merasa tidak nyaman, sulit untuk tampil maksimal di dalam lapangan. Meski begitu, Kelvin cukup terbuka terhadap peluang di liga top Eropa lainnya. Saya pikir Bundesliga di Jerman bisa jadi tempat yang cocok. Saya tidak terlalu mengenal Serie A, tapi beberapa pemain dari tim saya mungkin bisa bersaing di sana. La Liga juga menarik, meski tak banyak pemain Belanda yang main di sana, terutama di klub-klub kecil. Untuk saat ini, Verdonk masih menikmati karirnya bersama NEC Nijmegen dan fokus menjaga performa demi masa depan yang lebih baik, baik di klub maupun tim nasional. Lebih lanjut, Kelvin Verdonk menunjukkan kedewasaan dalam menentukan arah karirnya sebagai pesepak bola profesional. Di usianya yang sudah 27 tahun, ia menyadari pentingnya memilih klub dan liga yang sesuai dengan gaya bermain serta kenyamanan pribadinya. Pengalamannya di Liga Portugal yang kurang menyenangkan memberikan pelajaran bahwa adaptasi budaya dan bahasa memainkan peran besar dalam performa di lapangan. Keputusannya untuk menghindari Liga Inggris cukup realistis, mengingat intensitas dan fisiknya yang tinggi bisa jadi kurang cocok untuknya. Bundesliga Jerman tampak menjadi pilihan yang bijak karena kompetisinya tetap tinggi, tetapi masih memberi ruang bagi pemain dengan karakteristik seperti Verdonk. Ia juga terbuka terhadap La Liga dan Serie A, menunjukkan fleksibilitas selama bisa menemukan lingkungan yang mendukung. Yang paling menarik adalah kejujurannya saat mengatakan bahwa kenyamanan di luar lapangan sangat memengaruhi performa. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengejar karir, tapi juga kebahagiaan pribadi.
Pendekatan seperti ini penting bagi atlet manapun agar bisa memberikan performa terbaik secara konsisten. Kelvin Verdong adalah contoh nyata bahwa kesuksesan bukan hanya soal bakat, tapi juga soal keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Di dunia yang menuntut kesempurnaan, dia memilih jalan yang selaras dengan kenyamanan dan kebahagiaannya. Ini jadi pengingat buat siapapun, gak apa-apa untuk bilang, gak cocok, dan memilih jalur lain. Selama itu membuat kita bisa berkembang dan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Kadang, kunci keberhasilan bukan pada seberapa keras kita melawan arus, tapi seberapa cerdas kita memilih jalur yang pas buat kita. Jangan takut untuk berbeda, selama itu membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu.